Hai, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Jadi mau recap sedikit ke belakang. Jadi di podcast sebelumnya kita udah ngebahas soal cerita dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Dan itu cerita tentang si mamahnya menikah lagi dengan seorang uncle dan udah punya keluarga baru juga gitu. Tapi walaupun kayak dia sakit hati sama apa yang dilakuin si mama, tapi dia tetap sayang dan hangat sama mamanya. What a way story. Oke, buat yang cerita sekarang, ini ada kiriman juga dari Mbak Intan, umurnya 23 tahun dan single mother. 23 tahun and a single mother. Aku 31 tapi masih single gak pakai mother. Oke. Jadi intinya dari cerita ini aku kasih clue sedikit. Intinya tuh mental health itu tuh terjadi karena memang sudah bawaan satu dan juga ada efek dari lingkungan juga kan gitu, dan orang-orang yang mengalami itu tuh harus dapat banyak support dari orang-orang terdekat gitu, terutama dari keluarga ya gitu. Tapi gimana kalau misalnya mental health ini disebabkan oleh anggota keluarga sendiri? Dan dalam kasus yang ini dari tadi aku baca sedikit intronya sedikit aja, itu disebabkan oleh ibundanya. Oke, langsung aja gue bacain cerita yang udah masuk. Halo, perkenalkan aku Intan. Aku saat ini berusia 23 tahun dan aku single mother dari satu anak. Balik lagi aku single. Cerita awal orang tuaku pisah di saat aku kelas 6 SD yang sampai sekarang pun aku gak tahu apa penyebab mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, aku dan kedua adikku harus tinggal bersama nenek dan kakek aku. Setelah lama tidak tinggal bersama orang tua, akhirnya mamaku kembali mengajakku dan adikku yang nomor 2 tinggal bersama lagi. Oke. Aku dari kecil memang dikenal anak yang susah diatur, malas sekolah. Karena aku ingat betul, aku selalu dibanding-bandingkan dengan saudaraku yang lainnya. Aku sering dipukulin, dijiwit tuh dicubit kan ya. Bahkan sering dimaki-maki oleh kedua orang tua. Kalau misalkan dari kecil udah sering dipukul sih, itu nggak bagus ya satu sisi gitu. Mungkin sih orang dulu kan ya banyak lah cerita gitu kalau orang dulu tuh sering mukul anaknya segala macem dan lain-lain supaya anaknya disiplin, nurut segala macam. Tapi makin kesini ya kita harus menyesuaikan dengan inilah, dengan keadaan gitu. Kayak sekarang tuh udah nggak gitu lagi zamannya gitu. Kalau anak sekarang tuh kayaknya anaknya dipukul dia bisa balas mukul gitu. Dia nggak akan mungkin pemikiran kalau gue durhaka nih mukul orang tua, itu kayak ketelan gitu kali ya. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, kembali pada saat aku tinggal bersama mamaku, beliau juga seseorang yang keras. Hingga suatu saat aku mengalami masa pubertas, dan ya aku mengakui kalau aku lebih memilih mencari kesenanganku dalam kurung berpacaran, karena aku merasa mendapatkan perhatian, kasih sayang, ketimbang bersama beliau, dalam kurung ibunya, aku memilih bersama pacarku. Dan suatu kejadian di saat mau ujian kelulusan, tiba-tiba saja HP-ku dirampas oleh beliau sambil dimaki-maki. Akhirnya kita saling menyakiti satu sama lain seperti menjambak. Bentar, ini tuh saling menyakiti sama lainnya tuh jadi kayak anaknya ngejambak ibunya dan ibunya ngejambak anaknya. Ini brutal banget dan ini satu sisi sedih banget sih baca begini. Lanjut lagi. Spontanitasku karena aku melakukan untuk melindungi diriku. Aku sejenak menampar beliau. Ya, yang beliau lakukan adalah mengambil pisau, lalu dihadapkan ke mukaku dan mengancam ingin membunuhku. Ini tidak bermaksud untuk ini ya,
untuk tidak sopan atau apa, cuma ini menurutku ceritanya lumayan mengerikan dan apa ya, karena buat gue pribadi ini gue nggak nyampe tuh di otak gue untuk gue berantem sama nyokap dan gue tampar, gue jambak segala macem gitu, nggak nyampe sih. Kalau mungkin nyokap gue ngambil pisau ngancem ke gue pernah dengar ada beberapa cerita yang kayak gitu saking marahnya si mama gitu. Tapi kalau untuk anak ngelakuin kekerasan ke ibunya, menurut gue itu udah di luar batas. Walaupun ya satu sisi si mama juga ngelakuin hal yang sama pun di luar batas juga. Tapi buat teman-teman yang dengerin, tolong ya jangan sampai ngelakuin kekerasan yang kayak begitu gitu. Itu udah menurutku udah ngeri deh. Takut apa ya, efeknya berkepanjangan secara mental dan fisik gitu. Ini gue lanjut lagi. Itu kejadian pertama yang membuatku trauma dan tidak bisa terbuka kepada mama. Kedua, beliau selalu memikirkan dirinya sendiri dibanding anaknya. Entah egois atau apa yang dipikiran beliau, tapi semua adikku akhirnya paham dan selalu berkata, mama itu kalau punya uang selalu saja dibuat kesenangannya. Atau contoh yang paling sering terlihat, kami bertiga selalu kabur dari rumah ketika tinggal bareng bersama beliau. Oke. Dan yang ketiga, aku didiagnosis PTSD. Oke. Alias Post Traumatic Stress Disorder. Aku mempunyai trauma yang sangat parah. Aku harus setidaknya 1-2 kali konsul ke psikolog agar mentalku stabil. Ketika beliau tahu aku harus ke psikolog yang beliau katakan kamu itu kurang sholat atau kurang beribadah, beliau sampai sekarang tidak pernah tahu kenapa aku bisa kena PTSD. Beliau benar-benar tidak peduli apa yang saya rasakan sampai berdampak kepada sampai berdampak kepada anakku yang masih berumur 20 bulan. Oke, sebentar. Ini kayaknya ada beberapa missing link di sini karena tiba-tiba dia bilang anaknya udah 20 bulan. Tadi sih dia bilang sih dia punya pacar, mungkin I don't know. Tapi nggak tahu ya. Gue ketika gue baca dia punya PTSD tuh apa ya, rasanya tuh karena gini. Penyakit mental illness itu kan penyakit yang salah satu penyakit yang sulit disembuhin ya gitu. Yang mana kayak sepanjang lo hidup lo akan terus berhadapan dengan itu gitu, karena nanti akan kambuh atau nanti dia akan tertidur gitu. Jadi fungsi obat itu untuk menenangkan gitu. Ya mungkin dan nggak mungkin juga sih penyakit kayak gitu tuh akan selamanya ada di satu tubuh seseorang gitu. Tapi ya mengetahui dia kena PTSD karena ibunya sendiri, ini sedih banget sih gitu loh. Ini bukan apa ya, not the relationship antara ibu dan anak yang orang-orang inginkan gitu. Gue lanjut lagi. Dan pada akhirnya tidak ada yang bisa mengubah segalanya. Aku tetap melakukan rutinitasku, beliau melakukan aktivitasnya. Sekarang kita tinggal serumah, tapi kita tidak pernah terbuka satu sama lain. Kita saling diam. Dan strongnya Intan ini adalah dia masih satu rumah dengan ibunya yang mungkin ya kita apa ya, lo sakit karena lo sakit disebabkan oleh satu orang. Yang lo lakukan adalah menghindari itu sebenarnya, menghindari orang itu atau cabut dari lingkungan itu. Tapi ini masih serumah gitu. Ya mungkin yang ngebantu itu karena mereka nggak pernah ngobrol ya gitu. Mereka saling diem aja walaupun satu rumah. Tapi tetap aja nggak sih kayak lo sebel sama orang terus ditaruh satu rumah gitu ya, lo ngeliat ini orang nggak ngapa-ngapain ya sebel juga gitu. Malah yang ada tuh kayak malah nambah dosa gitu nggak sih ke diri sendiri gitu, karena kayak kita udah sebel sama orang dan nggak tahu cara ngilanginnya gimana.
Gue lanjutin lagi ceritanya. Aku yang berusaha melawan trauma sendiri supaya adik-adikku tidak merasakan apa yang kakaknya rasakan. Aku yang berusaha melawan. Oke, gue lanjutin ceritanya. Aku yang berusaha melawan trauma sendiri supaya adik-adikku tidak merasakan apa yang kakaknya rasakan. Aku yang berusaha melawan trauma sendiri agar kelak anakku tidak merasakan atau menjadi korban atas traumaku. Berat banget. Aku berusaha sendiri dan aku sempat hampir putus asa. Intens banget ya. Aku merasa berubah. Saat dulu hidupku banyak ketawa ketiwi, sekarang aku cuma bisa diam dan serba takut untuk melangkah. Aku kangen kehidupan normalku dulu. Aku kangen hubungan baik aku bareng mamaku. Sekarang kami berdua tinggal serumah, tapi nggak pernah ada tegur sapa. Itu tadi cerita dari Intan. Entah kenapa baca paragraf-paragraf mendekati ending tuh sedih banget ya. Kayak dia usaha sendiri gitu, yang mana sebenarnya di saat lo mengalami mental illness gitu, keluarga adalah supporter utama lah gitu yang akan membantu lo untuk sembuh gitu. Dan kayak keluarga adalah tempat lo lari gitu. Keluarga adalah rumah gitu yang lo bisa berlindung di dalamnya gitu. Tapi di sini kayak lo nggak tahu lo harus pulang kemana gitu, kemana lo harus ngadu, kemana lo harus pergi, kemana lo harus cerita gitu. Karena permasalahan utamanya adalah bukan sama orang lain, tapi sama keluarga sendiri dan sama ibu gitu. Jujur nih ya, gue pribadi pernah mengalami hal serupa lah gitu. Tapi nggak sampai ke ranah yang gue harus ke psikolog, tapi gue merasa kenapa gue sama nyokap gue kok bentrok mulu ya gitu. Dan kayaknya semakin dia tua, semakin dia pengen dimengerti, dan gue pun semakin tua juga semakin pengen dimengerti gitu. Satu sisi gue pengen dia menghargai dan tahu kalau misalkan gue itu punya space sendiri di rumah, sedangkan dia merasa kayak space lu adalah space gue. Jadi jangan komplain kalau misalnya gue tiba-tiba nyentuh space lo tanpa izin lo dulu gitu, without your consent. Dan gue sendiri nggak punya cara lain selain ya sudah, gue berusaha memahami dia aja, ya udah gitu. Kalau memang ini baiknya buat lo, ya udah gue aja yang ngikutin lo jangan ngikutin gue gitu. Karena gimana pun juga dia ibu gitu, dan di usia senjanya seperti sekarang kan, apalagi bokap gue kan juga udah meninggal gitu, dan dia sendiri ya teman-temannya yang paling dekat, orang-orang terdekatnya dia cuma anak-anaknya aja gitu. Dan gue berusaha untuk untuk mengerti gitu, untuk mengerti posisinya dia gitu, dan lebih milih untuk mengalah gitu. Tapi ada satu masa yang gue lagi nggak pengen ngalah sih, gue pengen dimengerti juga gitu, gue pengen diturutin juga sih gitu. Dan gue sebisa mungkin tidak menjadikan ibu gue sebagai
orang jahat gitu. Tapi kalau untuk kasusnya Intan sih, ya apa ya, karena sudah ada kekerasan fisik juga gitu kan, udah ada jambak-jambakan, udah ada tampar-tamparan, I mean itu udah apa ya, kayak waduh Tan lu udah ngelawan bos terakhir nih gitu. Tapi yang mana gue pun gak akan berani melakukan itu ke nyokap gue sendiri gitu. Tapi apa ya, mungkin ya buat teman-teman yang belum eh, pernah merasakan kasus seperti Intan, semoga jangan pernah merasakan gitu ya, jangan pernah sampai kejadian kasus kayak Intan gini. Eh, tolong tahan diri, tolong tahan diri untuk tidak melakukan kekerasan secara fisik ke siapapun gitu, nggak cuma keluarga, teman pun jangan, apalagi ibu sendiri gitu. Aduh kalau misalkan udah ngomongin agama gitu ya, kayak aduh nanti di apa hari akhir gimana coba dosanya gitu kan. Gitu yang kayak gini mendingan emang harus ada ngobrol baik-baik dan emang harus dimediasi sih gitu, jadi ada orang yang bisa menengahi lah gitu. Dan juga untuk ke psikolog itu juga nggak cuma Intannya aja gitu, si mama juga harus ke psikolog juga gitu. Jadi psikolognya untuk 2 orang gitu, jadi biar ketemulah permasalahan di mana dan gimana caranya bisa aku lagi. Oke, terima kasih sekali lagi buat Intan atas ceritanya. Terima kasih banget udah mau berbagi sama kami cerita kamu yang sepersonal ini. Thank you banget. Dan juga buat teman-teman juga yang lain, kalau misalkan mau kirimin cita-cita, menyampaikan isi hati yang sulit banget diungkapkan atau sulit banget untuk disampaikan, atau memang tidak bisa keluar dengan omongan, bisa dikirim ke emailnya Podcast Rindu Ibu untuk kami bacakan dan kami maknai bersama ya gitu. Sekali lagi terima kasih Intan dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku Anissa Sadina, sampai jumpa di episode berikutnya.